Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerakan ekonomi dalam Muhammadiyah. Saya berharap masa terus bisa mengikuti dan telah memahami materi-materi sebelumnya yang telah kita bahas. Dalam materi tentang bagaimana peran gerakan perserikatan, ya, dalam memperjuangkan ekonomi, ini sebenarnya suatu hal yang cukup menarik untuk kita kaji, di mana Muhammadiyah yang telah kita pahami sebelumnya bahwa suatu organisasi pergerakan yang berlatar belakang agama Islam, namun di sisi lain Muhammadiyah juga sangat konsis memperhatikan masalah ekonomi. Mungkin sekilas kita bisa lihat bagaimana peran atau sepak terjal para pendiri Muhammadiyah dalam memperhatikan hal ekonomi. Yang pertama, bahwa sesungguhnya jiwa ekonomi Muhammadiyah itu sudah dapat terlihat atau sudah tampak dari profil kehidupan pendirinya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau sendiri adalah seorang pedagang batik atau seorang businessman. Muhammadiyah telah memberikan tauladan dengan berikhtiar mengembangkan berbagai hal entrepreneurship dan sekaligus berdakwah. Sesungguhnya ikhtiar ini mencerminkan bahwa Muhammadiyah sebagai perserikatan tidak mau terikat secara ekonomi dalam menjalankan misinya, karena faktor ekonomi adalah satu hal yang cukup memberikan dampak pengaruh terhadap seseorang dalam menjalankan hidup. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau kita singkat dengan MEK yang disusun dan dibuat berdasarkan program bidang ekonomi sebagaimana diputuskan dalam Muktamar ke-46 di Yogyakarta, serta di mana dalam keputusan tersebut diusahakan agar sebagai suatu organisasi perserikatan bisa bersifat produktif, sehingga tidak menggantungkan masalah ekonominya pada organisasi lain atau bahkan kepada pemerintah. Maka dibentuklah majelis dan lembaga khusus seperti Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Zakat Infak dan Sedekah, dan juga ada Balai Latihan Kerja Muhammadiyah atau disingkat dengan BLKM. Ikhtiar-ikhtiar ini mencerminkan bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi yang cukup eksisten di dalam memperjuangkan ekonomi masyarakat, terutama anggotanya. Hal ini kalau kita lihat dalam struktur organisasi perserikatan, ada beberapa majelis yang bertugas untuk membantu pimpinan perserikatan. Nah, itu sudah termaktub di dalamnya. Ya, kalau kita lihat satu-satu ada majelis tablik, ada majelis pendidikan tinggi, ada majelis pendidikan dasar dan menengah, ada majelis pendidikan kader, ada majelis pelayanan sosial. Nah, di sini ada majelis ekonomi dan usahaan. Terus juga ada majelis pemberdayaan masyarakat. Nah, terus ada majelis-majelis lain seperti majelis pembinaan kesehatan umum, ya, majelis pusat dan informasi, ataupun majelis lingkungan hidup, serta majelis hukum dan hak asasi manusia. Di samping itu ada juga majelis yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu majelis wakaf dan keharta bendaan. Nah, di sini saja kita lihat bahwa dalam majelis ini ada
sampai 3 majelis yang berhubungan dengan masalah ekonomi, yaitu majelis ekonomi sendiri, ya, majelis ekonomi dan kewirausahaan, majelis pemberdayaan masyarakat, dan majelis wakaf dan kehartabendaan. Nah, kalau kita lihat di dalam maaf, dalam internet, terutama dalam Wikipedia, ini memperlihatkan banyak sekali informasi. Kalau kita ketik Muhammadiyah, ini tentang berdirinya kapan. Nah, di sini kalau kita tujuannya adalah salah satu di antara di samping tujuan pendiriannya adalah masalah keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan juga ekonomi. Nah, di sini diinformasikan dalam Wikipedia bahwa jumlah anggota Muhammadiyah itu sudah saat ini anggota dan simpatisan sudah mencapai 50 juta. Ini adalah satu potensi yang sangat besar sebagai satu organisasi di sebuah negara yang memiliki penduduk jumlah terbesar keempat di dunia. Di samping itu ada lembaga-lembaga pembantu pemimpin persyarikatan juga yang berkaitan dengan ekonomi. Ya, kalau kita lihat lembaga-lembaga dalam organisasi Muhammadiyah, ada lembaga pemuda, ya, ada lembaga pengembangan cabang dan ranting, ada lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan, ada lembaga penanggulangan bencana. Nah, ini ada lembaga zakat, infak, dan sedekah. Ini juga berkaitan dengan masalah ekonomi. Ada lembaga hikmah dan kebijakan publik, ada lembaga seni budaya dan olahraga, ada lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Nah, di mana lembaga zakat, infak, dan sedekah ini juga cukup berperan aktif dalam masalah ekonomi, yaitu biasanya disebut dengan nama ortumnya atau organisasi otonomnya adalah Lazismu, adalah merupakan satu lembaga zakat nasional yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang sudah cukup banyak berperan dalam menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah dari masyarakat dan juga anggota persyarikatan. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang dimiliki oleh persyarikatan. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan ini dibentuk dalam rangka memajukan perekonomian warga dan anggota sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar Muhammadiyah pada bab ke 2 pasal 3 ayat 8 yang berbunyi, yaitu membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dengan mewujudkan sistem jamiah, yaitu jaringan ekonomi Muhammadiyah sebagai revitalisasi gerakan dakwah secara menyeluruh. Maka Muhammadiyah terus membantu infrastruktur pendukung jamiah dalam berbagai bentuk. Lihat, ini adalah salah satu gambaran bagaimana aktivitas Lazismu dan MDMC dalam membantu atau melakukan aksi tanggap bencana. Dan kegiatan ini adalah merupakan salah satu kegiatan atau aksi yang mencerminkan bagaimana begitu tingginya kepedulian Muhammadiyah terhadap keberadaan ekonomi masyarakat ketika terkena dampak dari suatu bencana. Lalu bagaimana tugas Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan ini? Nah, di mana tugasnya dapat kita bagi menjadi 2, yaitu tugas umum dan tugas khusus. Tugas umum adalah mengatur dan menjaga aset keuangan yang ada dalam Tanwil Muhammadiyah. Nah, inilah satu gambaran juga bagaimana kerja dari bidang ekonomi, Majelis Ekonomi dalam hal ini via Lazismu dalam menyalurkan bantuan kepada anak-anak yatim piatu. Nah, terus memperdayakan ekonomi umat, ya. Jadi memperdayakan atau mengusahakan agar bisa mengembangkan ekonomi umat, lalu mewujudkan masyarakat yang makmur. Inilah tujuan-tujuan besar, tujuan-tujuan umum dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Nah, di samping itu tugas khususnya itu adalah membangun program ekonomi kemasyarakatan. Ini tugas-tugas khususnya, jadi membangun program ekonomi kemasyarakatan. Terus
melakukan usaha memperdayakan masyarakat, dalam hal ini ekonomi, memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik kebutuhan, terutama kebutuhan modal dalam usaha, atau bagaimana untuk menghidupkan usaha kecil menengah atau UKM. Lalu membantu masyarakat dalam peminjaman, dalam hal ini biasanya dalam bentuk koperasi. Jadi inilah bagian-bagian. Jadi kalau masyarakat membutuhkan pinjaman yang mendesak, maka harusnya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan ini bisa membantu. Nah, sedangkan kalau masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan kemiskinan, maka biasanya dia langsung ditelangi oleh bagian lazismu. Ya, dalam hal ini ada juga Baitul Mal wal Tanwil atau BMT dari Muhammadiyah. Nah, terus berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan, membantu mengembangkan usaha kecil menengah atau UKM pada masyarakat, dan juga melakukan pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat yang melakukan peminjaman pada badan-badan usaha Muhammadiyah. Harapan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan ini adalah bahwa yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan. Diharapkan dengan meningkatkan kesejahteraan ini dilakukan dengan cara jumlah pendapatan masyarakat ini bisa meningkat, kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi, sehingga masyarakat dapat menjangkau pendidikan yang diinginkan, lalu dapat menjangkau kesehatan, minimal kesehatan diri sendiri dan keluarga, lalu memberantas kemiskinan dan kemelaratan, memperkecil kriminalisasi dan tindakan asusila yang timbul akibat dari tekanan ekonomi. Karena tekanan ekonomi ini bisa berdampak terhadap munculnya kriminalisasi dan juga tindakan asusila. Nah, ini adalah usaha-usaha atau harapan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Nah, di samping itu juga gerakan ekonomi ini melakukan berbagai macam kerjasama, kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, kalau kita lihat ini adalah satu contoh bagaimana kerjasama yang dilakukan dalam rangka akselerasi pengembangan pilar ketiga Muhammadiyah. Maka ada 3 institusi ekonomi Muhammadiyah, yaitu Lazismu pusat, lalu Induk BMT atau Baitul Tanwil Muhammadiyah atau BTM, dan Jaringan Saudagar Muhammadiyah atau JSM melakukan sinergi dalam program pemberdayaan ekonomi di seluruh jaringan Muhammadiyah. Jadi ini suatu kerjasama yang juga secara internasional dalam untuk bisa melakukan gerakan-gerakan dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Ketiga lembaga ini melakukan MOU atau menandatangani MOU atau Memorandum of Understanding dalam acara internasional Muhammadiyah Business Forum atau IMBF di Bali, di Bali. Selanjutnya, gerakan ekonomi Muhammadiyah ini yang telah dilakukan adalah bagaimana peran dari BTM sebagai penyalur dana lazismu, sekaligus memberikan asesmen kepada penerima dana pemberdayaan tersebut. Jadi BTM ini bagaimana dia memberikan penguatan kepada masyarakat yang menerima bantuan dana dari lazismu, yang tadi saya jelaskan, yaitu melakukan pendampingan, pembinaan dan pendampingan sampai bisa menjadi seorang pengusaha yang mandiri, sehingga dia juga bisa sebagai pemberi zakat dan infak dan sedekah, bukan saja sebagai penerima. Nah, melalui kerjasama di internal Muhammadiyah akan terbentuk suatu roadmap bisnis pemberdayaan yang konkret dari hulu hingga hilir di jaringan Muhammadiyah, dan secara otomatis bisa mengembangkan
pilar ketiga. Nah, yang berikutnya adalah akan lahir banyak pelaku usaha yang dibentuk dan bisa juga misalnya naik kelas dari yang tadinya ya misalnya kalau CV ada beberapa kelas. Nah, ini bisa naik ke kelas dengan jumlah aset yang lebih banyak dengan program JSM ini ya, dengan program JSM yang memiliki berbagai akses pasar dan kerjasama atau networking baik di lingkup nasional maupun internasional. Kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak terus dilakukan oleh Muhammadiyah. Salah satu diantaranya dengan pihak bank misalnya, ya, di mana pernah dilakukan kerjasama dengan Bank Republik Indonesia atau BRI Syariah, bersama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan penandatangani nota kesepakatan untuk penggunaan jasa dan produk bank syariah serta upaya mengembangkan ekosistem sosial finans syariah dilakukan di Jakarta. Nah, di mana BRI Syariah bersama dengan PP ini melakukan penandatanganan nota kesepakatan untuk penggunaan jasa dan produk bank syariah serta upaya mengembangkan ekosistem sosial finans syariah ya di Jakarta. Lalu melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Direktur Bisnis Komersial BRI Syariah dan Ketua Muhammadiyah, di mana tujuan utama dari MOU ini untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di lingkungan Muhammadiyah. Bentuk pengembangan sosial finans syariah ini berupa produk sosial seperti zakat, wakaf, dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga zakat infak sedekah atau lazismu. Di mana diharapkan insya Allah dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dapat terus meningkat. Demikian harapan yang disampaikan oleh Direktur Bisnis Komersial BRI Syariah. Lalu bagaimana dengan profil finansial Muhammadiyah? Sebenarnya Muhammadiyah itu merupakan salah satu organisasi yang cukup luar biasa dalam hal ekonomi, dengan cash flow dan aset yang cukup spektakuler, di mana diperkirakan cash flow Muhammadiyah mencapai 15 triliun dan aset ini ya, aset yang cash flow-nya 15 triliun, sedangkan aset yang tidak bergerak berupa bangunan, tanah itu mencapai sekitar 80 sampai dengan 85 triliun. Bila sumber dana finansial dan aset ini dikonsolidasikan diintegrasikan dengan berbagai sumber daya yang ada di Muhammadiyah seperti keberadaan 174 perguruan tinggi, terus Baitul Tanwil Muhammadiyah atau BPRS milik Muhammadiyah untuk dalam penciptaan, peningkatan dan pengembangan industri dan teknologi informasi, ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan sumber daya anggota, kader, simpatisan yang lebih dari 50 juta, ini merupakan suatu individual consumers sebagai marketable-nya. Ini adalah beberapa profil finansial, gambaran tentang keadaan harta kekayaan Muhammadiyah sebagai satu organisasi yang cukup kuat dalam masalah ekonomi. Nah, dengan segala potensi ekonomi yang dimiliki, Muhammadiyah harus berani dalam dan mampu menggerakkan aktivitas amal usaha dan organisasi melalui pemupukan investasi, pembangunan industri sebagai penunjang amal usaha di bidang pendidikan maupun kesehatan, serta pembangunan sistem ekonomi jamaah sebagai bentuk konsolidasi warga, anggota, kader, dan simpatisan Muhammadiyah. Upaya ini merupakan bentuk reinterpretasi pengamalan
teologi Al-Ma'un yang pernah kita bahas ya, dalam hal Muhammadiyah dalam sosial. Nah, dalam dimensi ibadah muamalah, jadi kita juga sudah bahas bahwa dalam Islam itu ada ibadah muamalah, ibadah amaliyah dan muamalah. Muamalah ini berhubungan erat dengan, kita sudah bahas tentang teologi Al-Ma'un. Ya, diambil dari surat Al-Ma'un yang berbunyi ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi di sini dalam teologi Al-Ma'un ini bahwa Muhammadiyah harus menjadi satu organisasi yang bisa memberikan penguatan ekonomi kepada fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, sebagai jalan menciptakan kesejahteraan umat dan mengurangi tingkat kemiskinan sebagaimana yang menjadi visi Muhammadiyah. Hal ini harus menjadi agenda dan rencana aktivitas gerakan ekonomi Muhammadiyah dalam memasuki usia yang ke-200 atau abad kedua. Peran Muhammadiyah dalam hal ekonomi ini paling banyak adalah berkaitan dengan kelas menengah, ya, kelas menengah pengusaha dan kekuatan ekonomi organisasi, di mana dalam catatan sejarah gerakan Muhammadiyah lebih banyak didukung dari kontribusi kelas menengah pengusaha. Tercatat pada tahun 1916 komposisi keanggotaan Muhammadiyah itu lebih didominasi oleh para saudagar yang jumlahnya mencapai 47%. Lalu urutan kedua adalah pegawai atau pamong praja, hanya 18,1%, diikuti oleh para ulama yang 10,7%, kaum buruh 8,7%, dan kalangan wartawan 0,7%. Jika pada masa awal didukung oleh kelas menengah pengusaha, maka pada abad kedua, pada 200 tahun kedua Muhammadiyah ini, bukan saja didukung oleh kelas menengah pengusaha secara personal, tetapi juga ditopang dengan lembaga-lembaga atau amal usaha dalam bidang ekonomi seperti industri keuangan, industri pangan dan pertanian, serta industri transportasi otomotif yang didukung juga oleh teknologi buatan Indonesia. 3 rumusan ekonomi, di mana dalam Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Bapak Profesor M. Amin Rais telah merumuskan 3 hal disebut dengan 3 rumusan ekonomi, yaitu yang pertama adalah mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua adalah mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Sedangkan yang ketiga adalah memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Adapun sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah adalah bahwa yang pertama, memiliki kematangan karena telah berumur lebih dari 100 tahun atau 1 abad. Yang kedua, para pendiri, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, hingga pimpinan cabang Muhammadiyah dan juga pimpinan ranting diharapkan memiliki integritas, dan selama ini memang memiliki integritas dan komitmen. Ya, komitmen la ilaha illallah, artinya komitmen yang ikhlas untuk menjalankan organisasi. Di dalam Muhammadiyah itu ada satu semboyan bahwa janganlah hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Yang ketiga adalah memiliki jumlah anggota yang terintegrasi dan memiliki kartu keanggotaan dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri dengan jumlah yang spektakuler yang tadi kita sudah sampaikan, sekitar 50 juta anggota dan simpatisan. Yang keempat, memiliki simpatisan baik dari alumni, dalam hal ini alumni yang pernah sekolah di Muhammadiyah atau mendapat jasa dari Muhammadiyah dari berbagai macam aum, maupun masyarakat umum dari berbagai lapisan suku, ras maupun agama. Nah, di mana dalam aum atau amal usaha Muhammadiyah ini, dalam gerakannya tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama, selama ingin memanfaatkan potensi yang ada di Muhammadiyah, dipersilahkan. Yang kelima adalah memiliki jaringan organisasi yang kokoh mulai dari pusat sampai dengan daerah. Salah satu tujuan pendirian organisasi adalah
memberdayakan ekonomi masyarakat. Ini adalah potensi-potensi kekuatan yang ada di Muhammadiyah. Yang ketujuh, pendiri Muhammadiyah sendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan, telah memberi contoh dengan mengembangkan Muhammadiyah, yaitu tindak, ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini telah memberi contoh dalam mengembangkan Muhammadiyah, yaitu tidak dendam, jadi orang yang tidak dendam, tidak mudah marah atau temperamen, tidak mudah sakit hati apabila dicela atau dikritik oleh orang lain. Bagaimana akhlak Muhammadiyah dalam berbisnis? Akhlak Muhammadiyah dalam berbisnis, yang pertama adalah harus mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad SAW dan berpegang pada hukum Allah, yaitu mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam berbisnis. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang bagaimana etika berbisnis. Seperti dalam surat Ar-Rahman, ya, dikatakan Allah memerintahkan bahwa janganlah kalian itu mempermainkan timbangan ketika melakukan bisnis. Jangan sampai mengurangi timbangan, tapi harus menjaga timbangan itu. Nah, yang kedua adalah dengan konsep rasional, produktif, dan implementatif. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berpesan, hendaklah engkau tidak gampang melibatkan diri dari perebutan tanah sehingga bertengkar dan berselisih. Apabila bertengkar dan berselisih di muka pengadilan, jika itu kau lakukan, maka Allah akan menjauhkanmu dari memperoleh rezeki dari Allah. Nah, ini adalah satu pesan yang sangat luar biasa, karena tanah itu adalah milik Allah, dan kita juga kalau mati akan kembali kepada tanah. Oleh karena itu, jangan sampai kita berselisih tanah, apalagi kalau tanah itu bukan hak kita, lalu kita mengganggu hak tanah orang lain secara tidak benar. Yang keempat, ekonomi yang dikembangkan harus dekat dengan masyarakat kelas menengah, karena masyarakat kelas menengah adalah merupakan populasi terbesar dari penduduk kita. Nah, kendala-kendala dakwah ekonomi Muhammadiyah, yang pertama adalah, jadi dalam perjuangan ekonomi ini bukan berarti bahwa Muhammadiyah tidak berhadapan dengan berbagai macam kendala, tapi banyak sekali kendala. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang terlibat dalam itu kebanyakan sebagai hanya menganjur atau pengamat atau sebagai ahli retorika. Nah, ini adalah salah satu hal yang selama ini terjadi. Jadi bukan action, tapi hanya berteori belaka seperti itu. Yang kedua, masih bimbang dengan batas-batas kebolehan kepastian hukum dalam meraih keuntungan. Contohnya, apakah boleh menggunakan jasa bank-bank konvensional atau tidak, dan juga ada beberapa hal. Yang ketiga adalah hubungan kerjasama antara warga dan amal usaha persyarikatan. Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Artinya bahwa harus ada satu kerjasama yang benar dan adil, ya, disebut dengan dalam bentuk ta'awun. Yang keempat, mengambil kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Yang kelima, etos kerja sebagian warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Nah, ini adalah beberapa kendala dakwah ekonomi Muhammadiyah yang selama ini menyebabkan perkembangan ekonomi Muhammadiyah masih sangat tersendat. Yang keenam, bahwa para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha. Yang ketujuh, belum terdapat program dan link atau jaringan yang kuat dari semua cabang usaha dari anggota persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedelapan, masih lemahnya tim-tim ekonomi baik di pusat maupun di wilayah dalam merangsang kreativitas dan potensi-potensi ekonomi umat atau masyarakat. Sedangkan yang kesembilan adalah masih minimnya informasi-informasi ekonomi dari setiap wilayah, cabang hingga ranting. Bagaimana dengan peluang ekonomi ke depan dalam pergerakan Muhammadiyah? Muhammadiyah memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonomi secara internal maupun eksternal. Secara internal adalah bagaimana agar melibatkan semua anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota ORTOM, ya, organisasi otonom Muhammadiyah,
dan keluarganya serta amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. Sedangkan secara eksternal, anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia lain atau dunia luar. Baik, ya begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah. Otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Diharapkan hubungan-hubungan jaringan ini bisa mempererat atau memperkuat ekonomi. Lalu pemanfaatan alumni dari berbagai lapisan masyarakat dalam membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan. Ya, artinya bahwa jaringan-jaringan, contohnya kalau alumni dari Muhammadiyah setelah selesai menjadi pengusaha, nah ini bisa menjadi mitra dalam berbagai badan ekonomi Muhammadiyah. Nah, itu saja mungkin materi kita tentang bagaimana gerakan Muhammadiyah dalam hal ini kaitannya dengan ekonomi, penguatan ekonomi. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikutinya secara baik, ya, karena masalah ekonomi adalah suatu masalah yang cukup riskan. Di mana dalam satu hadis Nabi besar Muhammad SAW mengatakan bahwa sungguhnya Allah itu lebih menyayangi orang-orang yang tangannya di atas dibanding dengan orang-orang yang tangannya di bawah. Artinya bahwa orang-orang yang memiliki ekonomi lebih kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada orang-orang yang ekonominya lemah. Artinya hanya bisa meminta. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang memiliki ekonomi kuat agar bisa memberi dan membantu orang lain. Oke, saya pikir pertemuan kita sampai di sini saja. Saya berharap semua mahasiswa bisa tetap semangat belajar, tetap semangat menjaga kesehatan, sehingga bisa segera menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Muhammadiyah atau STKIP. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.